tentunya ini hal-hal yang harus dijaga, ya. Maksudnya kajian ahad ini adalah hal-hal yang harus dijaga oleh kita semua, ya. Kita yang menyemangati diri kita, ya, dalam tujuan menuntut ilmu, bahwa ilmu yang didapat itu bukan untuk dicari salah benar, ya, tapi mencari perbandingan-perbandingan, ya, untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Kalau di dalam sebuah kaidah itu disebutkan al-muhafazatu 'alal qadim as-salih, ya, wal akhdhu 'alal jadid al-aslah. Jadi menjaga yang lama yang baik, ya, maksudnya tidak dihilangkan, tidak kita tolak, ya, juga tidak dikatakan tidak benar, kemudian mengambil sesuatu yang lebih maslahat. Mengambil sesuatu yang lebih maslahat itu disebabkan misalnya adanya perubahan keadaan, ya, adanya perubahan keadaan, ya, yang berubahnya keadaan sosial masyarakat, kemudian berubahnya cara pandang, ya, cara berpikirnya kita. Itu yang biasa kita sebut dengan manhaj, ya. Manhaj itu metode, ya, cara berpikir, ya. Ya, kemarin saya memberikan ceramah, ada seorang datang kepada saya mengatakan, "Pak, saya tidak mau dibeda-bedakan," katanya, "antara misalnya NU, Muhammadiyah, Salafi." Ya, saya bilang itu bukan dibeda-bedakan, ya, itu hanya cara berpikir. Jadi cara berpikir itulah yang kemudian menjadi ciri khas. Kalau boleh dikatakan itu perbedaan, ya tidak apa-apa, karena memang setiap cara berpikir pasti mengeluarkan, ya, keputusan-keputusan yang berbeda. Itu pasti sudah, tidak mungkin tidak, ya. Mau ayatnya sama, ya, mau hadisnya sama, ya, keputusan-keputusan itu bisa saja berbeda, ya. Jadi makanya di dalam Islam, ya, kita menuntut ilmu ini tujuannya adalah mulia, baik, ya, baik kita, bukan untuk merendahkan, bukan untuk meremehkan orang, ya, tetapi untuk membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik, ya. Karena banyak orang mengaji inginnya merendahkan, inginnya menyalahkan, ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, ya. Rasulullah itu kalau mengatakan yang tidak baik, ya, itu adalah orang yang tidak, ya, ada dalam koridor umat Islam, selalu begitu, ya. Kalau yang di dalam umat Islam itu hanya satu saja yang diwaspadai, yaitu orang munafik, satu saja. Ya, orang munafik ini pun tidak bisa dideteksi, ya. Dan munafik itu yang kebanyakan adalah, ya, nifak, ya, yang dilakukan oleh kita ini, ya, yang kadang-kadang kita berbicara kita berdusta, gitu. Itu tidak mengeluarkan kita dari Islam, ya. Yang kadang-kadang kita berjanji kita tidak menepati janji. Kadang-kadang kita diberikan amanah itu tidak kita jalankan dengan baik, tapi itu tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam, nifak, itu adalah mengucapkan dengan lisan bahwa percaya kepada Allah, tapi di hatinya tidak percaya. Itu keluar dari Islam. Itu nifak yang berbahaya, tapi itu sedikit saja sebenarnya, ya.
sedikit saja. Jadi yang kebanyakan dari kita itu ya tadi tuh ayatul munafiqi salasun itu. Makanya sholat isya, sholat subuh itu menandakan kemunafikan, tapi bukan kemunafikan yang keluar dari Islam, bukan. Maka saya katakan di dalam Islam ketika kita menuntut ilmu, ilmu itu untuk jadi ajang kemuliaan, bukan jadi ajang merendahkan. Jadi orang yang menuntut ilmu, semakin banyak menuntut ilmu maka semakin mulia dia. Dan kemuliaan itu kalau di dalam hadis At-Tirmizi yang dikatakan sebagai hadis hasan, bahwa Rasulullah mengatakan inna min ahabbikum, katanya, wa aqrabikum majlisan ya, minni yaumal qiyamah, kata Rasulullah, yang paling aku cintai ya dari kalian, kemudian yang paling dekat majelisnya pada hari kiamat padaku, kata Rasulullah, adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang akhlaknya baik. Nah, kemuliaan itu intinya ada pada akhlak. Ya, jadi ketika dalam Al-Quran misalnya disebutkan innal abrara lafi na'im, ya, al-abrar itu artinya adalah orang-orang baik. Ya, di dalam tafsir-tafsir dikatakan innal abrar, katanya yatana'amuna fil jannah, mereka menikmati ya kehidupan mereka di surga. Al-abrar, orang baik. Nah, al-abrar itu diterjemahkan oleh para ulama dua. Yang pertama adalah ahlus sidqi, yang kedua adalah ahlul ta'ah. Ada yang menyatukannya, ahlus sidqi wa ta'ah, orang yang benar ya, kemudian orang yang taat, itu namanya abrar. Kaitannya dengan ahasinakum akhlaqa, orang yang akhlaknya baik itu ya, kaitannya dengan itu adalah al-abrar ya, orang yang selalu melakukan sesuatu di dalam Islam itu untuk kemuliaan Islam dan dirinya. Kalau kita lakukan pada masing-masing diri kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan itu untuk diri. Karena nuntut ilmu ini banyak gunaannya, Pak. Ya Ibu ya, nuntut ilmu banyak gunaannya. Merasa pintar, merasa sudah lebih tahu dari orang lain, ya. Terus kemudian merasa benar. Perasaan-perasaan ini ada pada penuntut ilmu. Ya. Ada orang sedikit yang salah, kita anggap salah semua. Itu perasaan orang penuntut ilmu. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu ini cobaannya banyak. Kenapa? Karena juga pahalanya luar biasa. Langsung Allah masukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Penuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini bukan untuk ajang kita mengatakan diri kita benar, bukan untuk mentertawakan orang lain, bukan untuk membenci orang lain, bukan. Ya, itu jauh dari penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu sikapnya tawadhu, rendah hati. Ya, makanya sikap tawadhu itu ya dalam menuntut ilmu ini wajib ada. Jadi kalau misalnya dulu saya berpikir kalau saya ke Mesir misalnya, ya, wah ilmu saya banyak, kalau pulang saya dihormati, nah, itu niatnya nggak benar. Dulu kan kalau saya mimpi dulu ke Mesir, waduh, bisa nikah dengan orang Arab. Itu mimpi-mimpi dulu ya. Ya nikah juga dengan orang Arab, tapi Arab Indonesia gitu ya. Arab pinjuk gitu ya, Arab Indonesia. Jadi apa namanya, tujuan-tujuan itu nggak boleh berubah, mesti tujuannya mulia. Dulu saya ke Mesir itu karena di UIN saya merasa, di IAIN Medan waktu itu merasa tak ada apa-apanya IAIN Medan ini. Perasaan saya, perasaan itu kan
belum tentu benar. Orang lain menganggapnya kosok-sokannya begitu, ya. Nah, jadi ternyata benar ketika sampai ke Mesir nggak ada apa-apanya. Begitu. Kita yang paling, saya itu yang paling rendah, ya. Di antara teman-teman saya yang orang Indonesia yang satu kelas, saya yang paling rendah. Gitu. Jadi perlu banyak belajar dan kemudian memantapkan kembali tujuan itu. Nah, kita di majelis-majelis kita ini, ya, kita menuntut ilmu ini untuk kemuliaan. Makanya saya sedikit terganggu kalau ada orang yang ngaji itu mentertawakan orang lain, ya, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian ada yang membuat legitimasi bahwa boleh melakukan itu selama orang itu buruk. Ini harus kita kaji ulang begitu. Mana kebolehan itu? Nggak boleh asal-asal. Orang yang selama hidupnya berbuat dosa itu boleh diceritakan. Itu pun, ya, tidak boleh vulgar, diumbar kemana-mana. Tapi orang yang sedikit membuat keburukan atau sedikit membuat keburukan, nggak boleh, ya, kemana-mana itu. Seperti misalnya baru kejadian yang beberapa waktu yang lalu, ya. Ada seseorang yang membuat disertasi tentang sorotan tafsir Al-Misbah. Namanya saya tak usah sebutkan, ya. Di sebuah universitas di Malaysia, tapi orang Indonesia. Jadi yang disoroti itu adalah hal-hal yang sangat krusial di dalam tafsir Al-Misbah. Nanti saya kirimkan, saya sharekan nanti bantahannya. Ya, sudah dibantah sama Ustadz Mukhlis Hanafi, ya, harus dibaca itu, panjang sekali, ada 76 halaman bantahannya, ya, terhadap itu, ya, karena ada beberapa hal yang perlu dibaca. Jadi ternyata penulisannya itu banyak yang pengambilannya, setelah saya cek juga itu pengambilannya keliru, sehingga menampilkan hal-hal yang keliru. Kemudian disertasi itu tidak bisa diceramahkan, nggak bisa. Disertasi itu sifatnya ilmiah. Kalau kita ngaji di masjid ini, maunya mana benar mana salah. Jadi sangat kontradiktif. Nah, ketika disertasi itu dituangkan di pengajian, maka yang terjadi apa? Penghinaan, merendahkan, padahal belum tentu benar. Ya. Ada yang dengar? Ada? Belum ada ya? Ibu-ibu ada dengar? Belum ada ya? Belum ada, baguslah, begitu ya. Berarti tidak masuk dalam kontroversi, ya, yang terjadi. Saya karena terkaget-kaget, ya, karena saya juga termasuk yang membaca tafsir Al-Misbah itu, karena di pesantren Darus Sofa ada, kita baca begitu. Ya. Jadi saya pernah katakan, ya, bahwa orang yang semakin banyak ilmunya itu pasti akan banyak juga salahnya. Kalau kita ini udah nggak ada ilmunya, masih banyak salahnya. Ini kan terbalik. Kalau kita kan begitu, ilmunya sedikit, salahnya banyak. Ya. Kalau kayak Quraisyah itu ilmunya banyak, salahnya banyak juga. Apakah banyak ulama seperti itu? Banyak, ya. Nah, tapi kita nggak boleh a priori, kita bilang ini sebenarnya salah dan sebagainya. Ya, nanti saya kirimkan ke Pak Heri nanti, ya, 76 halaman. Itu katanya mau diterbitkan oleh Lentera, ya, produksinya punya Pak Presiden, bantahan terhadap disertasi itu, karena ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dalam pengambilan datanya. Ya. Terus kemudian kita begini, Pak, dalam tulisan, kalau disertasi itu tak boleh tidak dibatasi. Kalau dia dibatasi,
maka kemudian pembatasan itu hanya sekedar kritik, bukan sebagai mencari kebenaran. Begitu caranya. Jadi bapak misalnya ngaji dengan ustadz lain, ya ustadz A misalnya, kemudian ngaji dengan ustadz B, ngaji dengan ustadz C, begitu. Kemudian terjadi perbedaan. Perbedaan yang kita dapat dalam mencari ilmu itu, ya, itu bukan mencari pembenaran. Kemudian kalaupun kita melakukan pembatasan, ya, ustadz-ustadz yang kita dengar, bukan berarti ustadz-ustadz yang tidak kita dengar itu salah. Tapi yang paling banyak kita dapatkan dalam menuntut ilmu bahwa pembatasan itu karena ada ustadz-ustadz yang, ya, yang kita katakan tidak benar. Jadi kalau kita preteli satu-satu, ya, semua ustadz, kalau saya ini kan bukan ustadz, ya, saya dosen UIN, jadi terbebas dari itu. Kalau kita preteli ustadz-ustadz, ini banyak salahnya. Ya. Kalau saya pasti banyak salahnya, tapi karena bukan ustadz jadi nggak apa-apa. Ya. Kalau yang ustadz-ustadz kalau kita preteli banyak salahnya, tapi kan tak perlu itu. Beda. Makanya mari kita menuntut ilmu ini, ya, menuntut ilmu dengan cara-cara yang benar dan baik. Tadi saya katakan akhlaknya mesti bagus, mesti benar. Ya. Nah pada hari ini, ya, kita akan berbicara kembali mengenai maslahat. Karena banyak yang tidak memahami maslahat ini. Kan maslahat ini lawan katanya adalah mafsadat. Maslahat itu lawan katanya mafsadat. Ya. Mafsadat itu artinya kerusakan. Kalau maslahat itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya kemaslahatan. Ya. Tapi maslahat itu kan bahasa Arab. Ya. Lawan katanya mafsadat. Mafsadat itu artinya kerusakan. Ya. Nah, maslahat lawan mafsadat, ya, yang paling sering kita dalam pemikiran kita bahwa mafsadat itu, kerusakan itu adalah ketidakbenaran. Itu selalu dalam pikiran kita. Baik itu secara matanya, isi daripada sesuatu itu, ataupun yang lain. Ya. Jadi selalu dalam pikiran kita, kalau saya tanya mafsadat, kerusakan itu apa? Ketidakbenaran. Padahal dalam Islam maslahat dan mafsadat itu belum tentu sesuatu yang isinya tidak benar, tapi mungkin aktivitasnya yang tidak benar. Ya, kadang-kala kita sering mengatakan begitu, ini nggak maslahat. Dalam pemikiran kita nggak maslahat, berarti nggak benar dalam Islam. Padahal ketidakbenaran itu kan ada ketidakbenaran isi, ya. Ada juga ketidakbenaran aktivitas. Bisa jadi isinya benar, ya, tapi aktivitasnya salah. Bisa jadi. Bisa jadi isinya salah, aktivitasnya mungkin saja benar. Misalnya apa? Orang-orang yang tidak beriman, yang tidak dalam koridor orang Islam begitu, aktivitasnya juga banyak yang benar, walaupun dia, ya, dalam kondisi keimanan yang tidak benar, tapi aktivitasnya benar. Nah, ada orang-orang yang isinya benar, ya, ilmunya benar, aktivitasnya salah. Secara substansi dia bagus, dia benar, tapi aktivitasnya salah. Nah, maslahat dan mafsadat itu ada pada itu. Ada pada itu. Tapi pikiran kita kan selalu bilang, kalau mafsadat itu apa? Kerusakan. Berarti nggak benar dalam Islam. Padahal tidak selalu begitu. Makanya kata merusak itu kadangkala bukan merusak, ya, karena dia bertentangan dengan substansi keilmuan dalam Islam, bukan.
tetapi yang muncul aktivitasnya itu adalah sebuah keburukan. Misalnya tentang terorisme. Terorisme itu bukan pemahamannya yang salah, tetapi aktivitasnya yang berlebihan. Pemahamannya itu biasa saja, sering tidak dibicarakan oleh para ulama kita. Sering misalnya tentang khilafah, ya, tentang peperangan, tapi kemudian aksinya yang salah. Contoh misalnya kita di sini, ya, di masjid ini, misalnya tentang merapatkan kaki, misalnya waktu sholat. Merapatkan kaki itu kalau ditanya bagus sekali, ya. Tetapi itu kan kalau dalam ilmunya adalah sesuatu yang baik. Tapi kreativitasnya, aktivitasnya bisa saja salah. Kalau terlalu berlebihan dilakukan, dia bisa salah, walaupun itu sebuah kebenaran. Makanya ada orang memaksakan mesti menempel kakinya ke kaki orang lain, ada yang gak mau, terus dipaksa supaya mau. Itu adalah aktivitas yang kemudian kita berargumentasi mengatakan bahwa kalau kita orang yang menganut seperti itu, kita katakan kenapa kita tak ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan hanya pada menempelkan kaki, ada yang lebih tinggi tidak daripada itu? Ada tidak? Banyak. Kebencian kita kepada orang yang sebelah kita, ketidaksukaan orang di sebelah kita, itu menandakan bahwa kita rendah sekali sebenarnya. Nah itu masalah kecil, Pak. Kecil saja yang nggak bisa kita tuntaskan dalam hati kita. Hati kita jadi pikiran kita secara substansial, isinya benar itu sudah keilmuan itu, nggak ada yang tahu. Tapi pas keluar ingin dilakukan itu salah. Nah orang kadang-kala menganggap bahwa maslahat itu, ya, maslahat itu adalah dengan mengikuti seluruh pola yang dilakukan oleh Nabi, seluruh. Padahal mungkin tidak kita melakukan seluruhnya pola Nabi, mungkin tidak mungkin. Apa sebabnya tidak mungkin? Pertama, mungkin kita tidak mampu. Pertama, ya. Yang kedua, mungkin kalau kita mampu. Yang kedua, mungkin orang lain tak mampu menerima. Tapi tidak mampu menerimanya bukan sebuah kesalahan. Itu adalah challenge, tantangan untuk mampu kemudian menjelaskannya kepada orang lain dengan cara yang baik. Tidak menerima itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi memaksakan menerima juga bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, banyak hal. Makanya masalah itu ya tidak berkaitan dengan hal itu, dengan kerusakan yang dikatakan keluar dari agama, kerusakan yang bahkan kita yang disebutkan dengan al-abrar tadi. Kalau betul al-abrar itu ada pada diri kita, ahlus sidqi wa ta'ah, ya, maka orang-orang yang benar dan taat itu adalah orang-orang yang mampu mengukur orang lain pada dirinya atau mengukur dirinya pada orang lain. Itu orang yang taat. Kita ini kadang-kadang berpikir untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian kita katakan bahwa orang lain itu salah, padahal tidak benar itu cara itu. Banyak kajian-kajian yang dilakukan hanya untuk itu saja. Kan kalau di dalam hadis Nabi tadi, ya, saya teruskan tadi, bahwa kata Nabi, orang yang paling aku tidak sukai, katanya, wa inna abghadakum minni, ya, orang yang paling aku tidak sukai, wa ab'adakum minni majlisan, orang yang paling jauh dari majlisnya, tempat duduknya yaumul qiyamah. Ada 3 itu kata Rasulullah. Kalau tadi yang pertama orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sekarang orang yang paling jauh
Kata Nabi ada 3 golongan. Yang pertama as-sarsarun. As-sarsarun ini orang yang banyak berbicara, ya, tetapi berbicaranya itu tidak memberikan arti pada orang lain. Nah, harus hati-hati cara melihat kata as-sarsarun. As-sarsarun ini artinya orang yang banyak cerita, banyak ngomong sama orang. Nah, as-sarsarun ini ya mesti dimaknai pada 2 hal. Yang pertama, mungkin dia bercerita pada hal-hal yang dia tidak ketahui, sepertinya dia tahu, ya. Atau orang yang bercerita pada apa yang dia tahu, ya, kemudian dia memaksa orang lain untuk ikut sama dia. Itu as-sarsarun. Nah, itu kata Nabi nggak bisa, ya. Tidak boleh. Makanya orang yang berbicara tanpa ilmu, yang berbicara tidak argumentatif, itu nggak dibenarkan. Misalnya contoh kejadian tentang cadar lah, tentang celana cingkrang, itu kan kita anggap bahwa berbicara pada sesuatu yang dia tidak mengerti sebenarnya. Bukan dia tidak tahu tapi tidak mengerti. Dia tahu, dia baca buku, tapi dia tidak. Bahwa esensi di dalam Islam itu, kalau memakai sesuatu, melakukan sesuatu, kalau itu sebuah kebaikan, esensinya adalah ketaatan. Ya, dasarnya ketaatan. Kalau ada orang yang dengan itu dia melakukan keburukan, jangan dicap ya apa yang dia lakukan itu pertanda keburukan. Nah, itu nggak boleh. Dengan itu dia melakukan keburukan. Misalnya dulu ada orang berjenggot membom misalnya, jangan dengan jenggotnya itu pertanda keburukan. Gitu aja enggak. Ya. Oh, kalau orang berjenggot tanda buruk, begitu aja enggak betul. Makanya saya katakan kalau as-sarsarun ini ya orang-orang yang tidak argumentatif sebenarnya. Orang-orang yang tidak berargumentasi di dalam mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena kalau ditimbang dari maslahat, maka di dalam Islam hal-hal yang diperdebatkan tidak boleh dibawa ke ranah ya ke permukaan untuk kembali diperdebatkan. Dia dibiarkan hidup dalam perdebatan, tidak ada masalah. Nah, kalau kemudian itu dihilangkan, maka kemaslahatan itu hilang. Kecuali tidak ada perdebatan. Misalnya sholat 5 waktu, nggak ada perdebatan. Zakat, nggak ada perdebatan. Haji, tidak ada perdebatan. Puasa, tidak ada perdebatan. Tetapi di sekelilingnya ada perdebatan. Cara sholatnya, cara puasanya, ada perdebatan. Nah, yang ada perdebatan itu tidak boleh diangkat ke permukaan, karena itu tidak maslahat. Nah, ketika itu diangkat ke permukaan, orang-orang yang melakukan itu pasti tersinggung. Apakah kemudian ya orang-orang yang melakukan hal tersebut ya misalnya berjenggot itu adalah mafsadat pada suatu tempat? Enggak. Kerusakan bukan. Orang yang berjenggot pada suatu tempat ya dikatakan mafsadat bukan kecuali lingkungan itu tidak menerima dia seperti itu. Itu berarti sudah berbeda agama. Itu boleh, tidak apa. Tetapi kalau di suatu tempat yang beragam, itu tidak boleh, itu dilarang. Karena nanti kerusakan yang lebih besar akan datang. Maka yang diperdebatkan tidak boleh dimunculkan karena akan menjadi kerusakan. Makanya maslahat dan mafsadat itu ya jangan ditimbang dari yang kita inginkan. Makanya saya katakan ada orang mengatakan benar, misalnya begini ya, apakah jenggot itu wajib? Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Benar itu, benar. Sudah itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu semuanya wajib, enggak. Tapi ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak mengatakan tidak wajib. Nah, sekarang
Bagaimana supaya itu jangan menjadi kerusakan? Jangan dipaksakan orang tidak berjenggot. Makanya kemudian kalau itu dilarang, itu jadi kerusakan, karena itu perdebatan. Yang mesti dilarang itu orang tak boleh terlambat kerja datang. Datangnya mesti tepat waktu, pulangnya mesti tepat waktu. Nah, itu boleh. Silahkan itu. Ya. Seperti dulu ya M. Yasin itu waktu jadi dirjen apa irjen di Kementerian Agama itu, ya irjen ya, itu kan kata orang kayak malaikat kan. Orang datang terlambat 1 menit pun dia nggak mau terima. Waktu dia di sana itu takut semuanya pegawai. Itu boleh Pak, tidak apa-apa. Itulah yang menunjukkan kinerja. Saya kalau ketemu dia, waktu yang lalu ketemu dia Pak di UIN, saya bilang, Pak Yasin sehat? Sehat. Saya lihat dia senyum aja. Banyak orang takut karena dia ini, saya pikir. Nah, jadi hal-hal ini nggak boleh kita munculkan ke permukaan. Yang boleh itu yang pasti. Tapi dalam pikiran kita begitu, ini nggak masalah. Sama, baik itu dalam masalah-masalah yang tadi di pemerintahan atau kita yang belajar agama, selalu menunjukkan maslahat itu keinginan kita. Kalau bukan keinginan kita, bukan maslahat. Selalu kita ingin menunjukkan bahwa maslahat itu ada pada apa yang kita dapatkan dari sebuah keputusan dan pendapat. Kalau bukan, dia bukan kemaslahatan. Baru-baru ini kan di Jawa Timur ya dikeluarkan fatwa MUI bahwa tidak baik untuk mengucapkan salam yang yang nama budaya macam-macam itu, yang seperti itu ya. Jadi dikeluarkan cukup bagi orang Islam hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu saja. Karena memang itu kemaslahatan. Nggak usah dicari yang lain-lainnya. Saya udah sering berbicara tentang itu. Orang muda tidak ingin ya salamnya diganti. Ya semuanya begitu. Ya peganglah salamnya masing-masing. Nggak usah diangkat ke permukaan, kemudian diperdebatkan. Itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Berpegang diri masing-masing. Nah, kalau yang seperti itu, kenapa? Sudah berbeda agama. Tapi kalau pada kita ini ya, maslahat dan mafsadat itu sebenarnya tidak ada. Harusnya mafsadat itu nggak boleh ada. Maslahat itu, semua perbedaan-perbedaan itu adalah maslahat. Nah, saya sering katakan bahwa orang Islam yang menuntut ilmu ini kadang-kadang ya orang-orang yang bersemangat. Tetapi dalam semangatnya dia banyak sekali ya memberikan kesalahan-kesalahan. Nah, kata Nabi yang kedua adalah tadi al-tarfarun, kata Nabi yang kedua adalah al-mutasyaddidun. Al-mutasyaddidun itu orang yang keras. Kalau di dalam istilah bahasa Arabnya itu orang-orang para ulama mengatakan yang memfasih-fasihkan bacaannya. Nah, itu al-mutasyaddidun. Orang yang memfasih-fasihkan bacaannya itu ya adalah orang yang dia merasa benar dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian dia mengatakan, aku wajib seperti ini, dan orang lain kalau tak mau ikut denganku maka orang lain itu salah. Itu al-mutasyaddidun. Nah, itu ada Pak, di masjid-masjid kita banyak yang seperti itu, al-mutasyaddidun. Ya banyak. Ya. Tapi al-mutasyaddidun ini ya, inilah yang disebut sebenarnya dengan berbeda dengan kata radikal, begitu ya, yang saya sebutkan yang lalu. Ya, tapi kalau radikal yang dimaksud positif dalam agama boleh, tidak apa-apa. Tapi mutasyaddidun merasa benar, itu tidak dibenarkan. Nah, kalau disebut radikal yang negatif, itulah radikal yang negatif. Makanya kata radikal itu pun ketika dikeluarkan itu sebenarnya tidak benar. Radikal itu ya kita radikal kita. Terhadap orang yang berbeda agama kita radikal. Nanti kan
kalau misalnya didengar orang ceramah saya, wah ini pasti radikal Ustaz itu. Maksudnya terhadap orang yang berbeda agama kita wajib radikal. Jadi kalau waktu sholat masuk ya kita sholat, itu radikal itu. Bisa kita ini kan nggak bisa, ya itu radikal. Beda dengan mutasaddid, ya. Makanya kalau radikal itu dianggap positif, ya, sampai memahami sampai ke akar-akarnya, itu kata radikal itu bagus sebenarnya. Tapi kalau itu kemudian menjadi mutasaddid, itu yang tidak benar. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya itu benar selalu, itu nggak boleh. Tapi kalau radikal boleh, memahami sampai ke akar-akarnya, kemudian kita mengerjakannya, itu tidak apa. Makanya ketika disebutkan kata radikal, ya kalau saya nggak tersinggung lah orang bilang kita radikal. Di UIN itu sering ya diungkapkan kata radikalisme, ya terorisme, ya. Padahal kadang-kadang mereka ya ada sedikit teman-teman itu yang berpikiran liberal dan berpikiran ya sekuler. Nggak banyak sebenarnya, sedikit aja di UIN itu. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti jangan berpikir bahwa UIN itu tempatnya orang-orang liberal. Tempatnya orang-orang liberal itu banyak, Pak. Di masjid ini pun ada orang liberal. Ada nggak di masjid orang liberal? Ada lah. Ada yang nggak liberal. Iya. Ustadznya itu liberal. Iya, ustadznya liberal. Jadi ada orang-orang yang liberal, ada orang-orang yang sekuler, ada di mana-mana ada, tidak hanya di UIN saja. Nah makanya waktu yang lalu ada orang mengklaim bahwa UIN itu tempat liberal, saya tidak setuju ya, karena tempat liberal itu di mana-mana ada, di masjid ada, ya. Karena liberal itu ya adalah orang yang berpikiran keluar dari kaedah-kaedah yang ada. Itu namanya liberal. Nah, kalau kita sebut apakah orang yang mutasaddid tadi disebut liberal, bisa saja. Liberal dalam pengertian bahwa mereka keluar dari kaedah-kaedah agama. Apa keluar dari kaedah-kaedah agama itu? Membuat majelis tersendiri, memahami agama menurut mereka sendiri, begitu. Itu orang liberal. Jadi liberal ini bukan hanya orang yang kita anggap berpikiran bebas. Seperti di Indonesia ini ada beberapa orang ya yang berpikiran seperti itu. Misalnya, adalah saya tidak usah sebutkan ya. Tetapi kita pun kadang-kadang berpikiran liberal. Berpikiran liberal itu keluar dari kaedah-kaedah, menabrak kaedah-kaedah yang ada. Itu namanya liberal. Misalnya menabrak kaedah-kaedah yang ada itu, kalau kita di masjid ini yang liberal itu misalnya ya di masjid-masjid misalnya bahwa misalnya dikatakan kita tidak boleh mencela, tidak boleh meremehkan, merendahkan orang lain. Itu kaedahnya. Nah, tetapi kemudian ditabrak kaedah itu liberal tidak itu? Itulah namanya liberal. Jadi orang yang berpikiran bebas itu liberal. Berpikiran bebas itu menabrak kaedah-kaedah yang ada. Jadi jangan dibalik ya, orang liberal itu kemudian adalah orang-orang yang misalnya nikah antar agama, misalnya. Itu liberal, ya. Terus kemudian orang-orang liberal itu adalah orang-orang yang misalnya pendidikan agama dihilangkan di sekolah, misalnya. Bukan hanya itu liberal itu menabrak kaedah, iya itu maksudnya. Nah ada di sebelah kiri juga orang-orang yang menabrak kaedah itu. Dia orang liberal itu kalau yang menabrak kaedah-kaedah yang di sebelah kiri misalnya adalah yang membatasi diri pada ulama-ulama tertentu. Dulu misalnya saya mengkritik tentang kalau disahihkan sama Imam Albani itu kita kritik. Kenapa? Karena tidak boleh ya Imam Albani sebagai satu-satunya pintu untuk mensahihkan hadis, itu nggak boleh. Itu liberal. Kalau ada yang percaya seperti itu liberal. Itu menabrak kaedah.
Makanya dulu sering sekali orang mengatakan disahihkan Imam Albani, Syekh Albani. Nggak boleh dia jadi pintu satu-satunya. Tapi kemudian dijadikan pintu satu-satunya. Itu saya kritik, bukan kita tidak suka dengan Imam Albani, bukan itu ya. Kita itu lain lagi nanti. Ya. Tetapi ini penggunaan Syekh Albani sebagai pintu satu-satunya itu namanya membatasi. Kalau kata Syekh Albani nggak benar, berarti nggak benar hadisnya. Itu liberal, Pak. Kenapa? Menabrak kaidah ilmu hadis. Menabrak kaidah ilmu hadis itu misalnya kalau dipelajari, misalnya Syekh Albani ini hafal hadis tidak? Dan beberapa ribu misalnya. Kemudian kita tanya lagi, Syekh Albani pernah ngambil hadis tidak? Sampai dia mendapatkan hadis itu beribu-ribu begitu. Itu juga harus dilakukan sehingga tidak boleh dia menjadi pintu satu-satunya. Sedangkan kaidah-kaidah hadis menyatakan seorang muhaddis misalnya, ya, orang yang disebut ahli hadis, al-hakim, macam-macam seperti itu mesti mendapatkan hadis turun-menurun, berguru turun. Dan itu syarat-syaratnya berat. Bukan kajian pustaka, bukan. Hadis itu nggak boleh kajian pustaka. Itu namanya menabrak kaidah-kaidah hadis. Kalau sanad itu, Pak, itu tak boleh kajian pustaka. Makanya kenapa rijalnya, sanadnya Imam Bukhari itu dijadikan sebagai sanad yang benar begitu. Kenapa? Karena dia datang sendiri. Itu menabrak kaidah hadis. Makanya saya katakan yang seperti ini liberal. Makanya tidak boleh. Ya, kita pun kalau di masjid ini nggak boleh kemudian mengupas itu dari salah satu saja. Kalau untuk mengkritik boleh, tapi menjadi pintu satu-satunya nggak boleh. Itu namanya liberal. Sama kayak teman-teman liberal, menikahkan orang antara agama boleh aja, silakan, itu liberal. Menabrak kaidah bahwa di dalam Islam laki-laki non Muslim udah pasti nggak boleh menikah dengan wanita Muslimah, udah pasti. Ditabraklah kaidah itu. Udah selesai. Itu namanya liberal. Ya. Makanya di dalam kajian-kajian Islam ini kemaslahatan itu mesti diusung. Ya, tidak boleh tidak. Ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap diri kita tidak liberal, padahal kita liberal. Dulu ada yang saya pernah mengisi pengajian, dia katakan, Ustaz, apa? Sebenarnya ulama-ulama yang bagus itu yang ini. Dia sebutin. Terus saya tanya, yang ini nggak bagus. Kan nggak benar cara berpikir. Membatasi itu juga liberal. Saya bilang, Bapak liberal juga. Enggak, saya nggak liberal katanya. Saya ikut sunnah Rasul. Bayangkan, bagaimana dia mengklaim ikut sunnah Rasul, padahal liberal. Jadi membatasi ulama itu tidak boleh, karena ulama itu punya cara berpikir. Ya, misalnya saya contohkan begini ya. Ini saya contohkan satu. Ada orang yang mengambil hadis itu dari Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu karya siapa? Imam Nawawi. Tapi tidak mengambil syarahnya, penjelasannya Imam Nawawi, cuma hadisnya aja dia, syarahnya nggak ada. Ada yang begitu. Ya. Ini namanya membatasi, Pak. Hadisnya diambil, syarahnya nggak diambil, nggak dibaca, nggak dijelaskan syarahnya. Ada yang begitu. Hanya mengambil yang penting Riyadhus Shalihin. Kalau dulu kita belajar Bulughul Maram, ya, syarah Bulughul Maram itu kita ambil dari Subulus Salam. Itu pertama kalau kita belajar Bulughul Maram, syarahnya itu Subulus Salam. Karena Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah menjelaskan tentang hadis. Kita ambil syarahnya Subulus Salam. Ya, disyarah, dijelaskan di situ. Nah, pola-pola seperti yang kita lakukan dalam pembatasan ini berbahaya. Ya, ini yang kita sebut tadi maslahat dengan mafsadat itu. Ya. Jadi kalau maslahat dengan mafsadat ini
Jangan dikira bahwa kalau kita sudah benar tidak membawa kerusakan. Itu yang dulu saya sering katakan, bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafiz Quran. Itu kan jelas itu, bahwa ada orang yang baik tapi membunuh. Nah itu tandanya apa? Itu liberal juga. Liberal dalam pengertian kiri. Keluar dari kaidah, kan tidak boleh melakukan itu. Ya. Nah ini penting ya kita pahami dalam Islam, bahwa ya, jangan sampai maslahat itu hanya ada pada kita, tidak pada orang lain. Makanya mafsadat, kerusakan, ya jangan kita nilai dari diri kita, bahwa kalau dia tidak ikut saya rusak. Dia ini kalau tidak ikut ceramah saya rusak. Kalau dia tidak ikut kelompok saya rusak. Kalau itu yang selalu kita timbang dalam sebuah kerusakan, maka tidak akan dapat kita kemaslahatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan.